Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan Reza dengan NPM 25550101. Saya dari kelompok 2, Departemen Kominfo dan Divisi Medin atau Media Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi case public policy tentang analisis PKBM arak-arakan pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi, kebijakan mengenai pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan arak-arakan wisuda agar berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan fakultas. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa arak-arakan wisuda merupakan kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa dan koordinasi BEM Fakultas Teknik. Kebijakan ini lahir karena arak-arakan wisuda melibatkan banyak mahasiswa sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menjaga ketertiban, serta menghindari gangguan terhadap aktivitas kampus. Yang pertama, apa aja sih kebijakan yang terjadi? Jadi yang pertama itu kebijakan yang ditetapkan adalah peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kegiatan, mulai dari bentuk acara, peserta yang terlibat, mekanisme pelaksanaan, tata tertib, larangan, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar. Ketentuan ini juga selama kegiatan berlangsung. Dalam aturan tersebut juga, seluruh organisasi mahasiswa atau biasa disebut Ormawa diwajibkan mengikuti prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh BEM Fakultas Teknik. Selain itu, terdapat sejumlah larangan seperti penggunaan atribut yang mengandung unsur sara, tindakan intimidasi atau perundungan. Penggunaan kendaraan dengan kelapot tidak standar atau biasa disebut knalpot brong, konvoi yang tidak terkoordinasi, serta berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, apa sih dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Yang pertama, untuk dampak positifnya yaitu ada pelaksanaan kegiatan wisuda menjadi lebih teratur dan terkoordinasi. Risiko terjadinya kericuhan, konvoi liar, maupun tindakan yang dapat merusak citra fakultas dapat diminimalkan. Organisasi mahasiswa juga memiliki pedoman yang jelas dalam menyelenggarakan kegiatan pelepasan wisudawan. Keamanan, kenyamanan, serta nama baik organisasi mahasiswa dapat lebih terjaga di lingkungan kampus. Dan dampak negatifnya yaitu ada sebagian mahasiswa mungkin merasa juga kebebasan mereka dalam mengekspresikan kegembiraan saat wisuda menjadi lebih terbatas. Aturan yang cukup ketat berpotensi menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak disertai komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pihak penyelenggara. Apabila proses pengawasan dan penegakan aturan tidak dilakukan secara adil, dapat muncul potensi konflik antar organisasi mahasiswa. Yang ketiga, apakah kebijakan tersebut efektif? Dan menurut saya, kebijakan ini tergolong cukup efektif karena telah mengatur pelaksanaan kegiatan secara rinci, mulai dari prosedur teknis, tata tertib, larangan, hingga mekanisme pemberian saksi. Adanya klasifikasi pelanggaran menjadi kategori ringan, sedang, dan berat juga memudahkan proses pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu juga, kebijakan ini berperan dalam menciptakan suasana wisuda yang aman dan kondusif. Dan keempat, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa seluruh kegiatan harus tetap mengacu pada peraturan rektor mengenai tata perilaku mahasiswa serta berbagai ketentuan lain yang berlaku di lingkungan universitas. Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan aturan universitas, BEM Fakultas Teknik hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada pihak dekanat untuk menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kewenangan fakultas dan tidak melampaui aturan universitas. Sikap dan strategi organisasi mahasiswa ini juga menurut saya organisasi mahasiswa perlu mendukung kebijakan ini karena tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan nama baik Fakultas Teknik. Namun demikian, organisasi mahasiswa juga dapat memberikan masukan yang konstruktif agar penerapan aturan memperhatikan kenyamanan mahasiswa dan tidak mengurangi kreativitas dalam merayakan momen wisuda. Dan terdapat juga beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi mahasiswa, antara lain yaitu yang pertama, melaksanakan aturan kepada seluruh anggota sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, menunjuk koordinator lapangan yang bertugas mengawasi kepatuhan anggota terhadap aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan perayaan wisuda yang kreatif dan inovatif tanpa melanggar ketentuan kampus. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan BEM Fakultas Teknik guna menghindari kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung, melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai
sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Dan kesimpulannya yaitu, kebijakan mengenai arak-arakan pelepasan wisuda Fakultas Teknik Universitas Lampung dibuat sebagai upaya untuk memastikan kegiatan wisuda dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan kampus. Kehadiran kebijakan ini memberikan manfaat berupa peningkatan keteraturan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa. Selain itu, kebijakan tersebut dapat dinilai cukup efektif karena memuat aturan, larangan, serta sanksi yang jelas. Kebijakan ini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena tetap mengacu pada peraturan rektor dan ketentuan fakultas yang berlaku. Oleh sebab itu juga, organisasi mahasiswa perlu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya, sekaligus memberikan masukan dan evaluasi agar kebijakan tersebut dapat terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.